Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kita lihat setelah pembahasan tayamum, masuk bab keempat, hadas. Yang sabun gini. Ya. Sekarang tentang hadas. Diganti judulnya bab 4 najis. Kamu yang habis? Ada belum? Ada yang belum dapat buku Safinatun aja? Berapa? 1, 2. Ya, nyusul ya. Yang ada cuma tulisan Arab. Bahasa Indonesia dulu. Baik, kita lanjut dulu. Bab 4 najis. Ditulis keterangannya, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan mesti dibersihkan sebelum melaksanakan sholat. Dan mesti dibersihkan sebelum melaksanakan sholat. Nah, sekarang lihat judul di bawahnya. Benda najis yang menjadi suci. Benda najis yang menjadi suci. Sesalih menyebutkan contoh benda najis yang menjadi suci ada 3. Contoh benda najis yang menjadi suci ada 3. 1. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamar jika telah menjadi cuka dengan sendirinya. 2. Wajildul maitati idza dubigha. Kulit hewan yang telah menjadi bangkai jika sudah disamak. Kulit hewan yang telah menjadi bangkai jika sudah disamak. 3. Wa masara hayawanan. Semua najis yang telah menjadi hewan. Semua najis yang telah menjadi hewan. Kita lihat 1, khamar jika telah menjadi cuka dengan sendirinya. Berikan keterangan khamar bisa berubah lewat proses fermentasi
khamar bisa berubah lewat proses fermentasi menjadi cuka. Awalnya khamar dihukumi najis. Awalnya khamar dihukumi najis. Sedangkan cuka dihukumi suci. Awalnya khamar dihukumi najis. Sedangkan cuka dihukumi suci. Jadi yang kita makan saat ini dengan cuka itu dihukumi suci. Namun jangan punya anggapan bahwasanya cuka saat ini dari khamar, bukan. Cuka saat ini lewat proses sendiri. Ini cuka zaman dulu. Cuka zaman dulu itu prosesnya lama, tunggu berhari-hari, mungkin bisa bertahun-tahun, baru kemudian jadi cuka. Kalau sekarang nunggu bertahun-tahun jadi cuka, berarti nanti ibu-ibu nggak bisa lagi makan bakso. Cukanya mana? Wah, masih dalam proses. Tunggu setahun lagi Pak baru ada cuka. Ya, prosesnya lama. Jadi tidak ada lagi istilah ini. Dan sekarang cuka yang ada itu dari proses kimia tersendiri dengan proses yang cepat. Terus yang kedua, kulit hewan yang telah menjadi bangkai jika sudah disama. Berikan contoh. Contoh, ada kambing yang mati jadi bangkai. Ada kambing yang mati jadi bangkai. Awalnya kulitnya najis. Awalnya kulit bangkai tadi najis. Namun kalau disama atau dikeringkan dengan cara tertentu, maka jadi suci. Jadi kalau bangkai, yaitu kambing misalnya mati, ya kambingnya itu kalau mati maka dihukumi najis. Termasuk kulitnya juga najis, berarti nggak boleh dimanfaatkan. Namun kalau kulit ini lewat proses tertentu dikeringkan sampai najis-najisnya itu hilang, maka boleh digunakan kulit tadi. Kulitnya jadi suci setelah dikeringkan dengan proses tertentu. Terus yang ketiga, semua najis yang telah menjadi hewan. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada najis jadi hewan? Ada kan sesuatu yang najis lama-lama dibiarin dinampung muncul binatang-binatang kecil. Apa contohnya? Najisnya apa? Dari apa awalnya? Kotoran kan? Dibiarkan lama-lama muncul apa? Belatung. Belatung itu jadi apa nanti? Jadi lalat nantinya. Iya. Lalatnya jadi suci enggak? Suci enggak? Kita bahas sucinya, bukan boleh dimakan enggak? Suci enggak? Suci. Maka berikan contoh-contoh. Ada kotoran yang dibiarkan, lalu muncul binatang-binatang kecil. Maka binatang ini suci.
najis. Macam-macam najis ada 3. Satu najis mughalladhah. Satu najis mughalladhah berat. 2 najis mukhaffafah ringan. 3 najis mutawassithah sedang. Yang pertama najis apa? Mughalladhah. Najis apa itu? Berat. Yang kedua najis mukhaffafah. Najis apa itu? Ringan. 3 najis mutawassithah. Najis apa itu? Sedang. Berarti mana yang paling parah? Najis mughalladhah. Yang paling ringan mukhaffafah. Berarti kita cukup pelajari 2, sisanya yang ketiga nanti yang tidak termasuk dalam yang 2 tadi. Nah, sekarang kita lihat najis mughalladhah, najis berat, yaitu 1 anjing. Najasatul kalbi, najisnya anjing. 2 khinzir, babi. 3 wa far'i ahadihima, dan segala najis yang berasal dari keduanya, yaitu turunan dari keduanya. Ada kencingnya anjing, ada kencingnya babi, ada kotorannya anjing, ada kotorannya babi, semuanya di sini masuk dalam najis mughalladhah. Termasuk juga di sini turunannya air liurnya. Nah, berikan contoh untuk yang ketiga. Yang tepat sini air liurnya kita tulis. Dan segala najis hal, segala jenis hal yang berasal dari keduanya. Contoh air liur anjing dan babi. Air liur anjing dan babi, maka mesti dicuci 7 kali. Maka mesti dicuci 7 kali. Yang pertama menggunakan debu. Yang pertama menggunakan debu. Kemudian lihat yang kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Apa tadi najis mukhaffafah? Najis yang ringan, ya. Yaitu bau sobi ladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain. Kencing bayi yang belum makan apapun kecuali ASI dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Nah, najis mukhaffafah yaitu kencing bayi yang belum makan apapun kecuali apa? ASI saja. Ibu-ibu ASI sampai berapa tahun? 2. Namun ketika masa proses ASI tadi, kan ada kasih makanan tambahan kan? Ya, kapan kasih makanan tambahan tadi? Setelah 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan dikasih apa? Makanannya apa? Nanti apa? Bubur. Apa lagi? Ayam sudah boleh? Terus apa lagi? Bubur kacang hijau bisa nggak? Bisa. Burjo bisa berarti? Indomie sudah bisa? Itu enak sekali. Kesehatannya. Nah, berarti dia cuma mayoritasnya ASI. Bergantung pada ASI. Umurnya tadi kurang dari berapa? 2 tahun. Namun diberi catatan situ, bayi laki-laki. Kencing bayi laki-laki, bukan bayi perempuan.
Kenapa bayi laki-laki selanangnya sulit diatur? Betul nggak? Jadi kan punya anak lanang itu 3, stres nggak? Pusing nggak? Baru 2 sudah pusing kan? 1 aja sudah repot sekali. Coba 2 dan 3. Nah itu buktinya. Makanya saya lihat memberikan keringanan. Anak laki-laki ini, bayi laki-laki ini kalau pipis, ya, itu dia bisa sembarangan sekali pipisnya. Dia bisa angkat 1 tempat saja itu tidak bisa. Iya kan? Pipis ini putar lagi. Makanya repot sekali ngurusin. Kalau perempuan pipis 1 tempat saja sudah. Pipis itu sudah selesai, rampung sudah. Ya, rampung di situ sudah. Gak repot-repot ngurusnya. Namun kalau bayi laki-laki seperti itu, makanya diberikan keringanan seperti tadi. Kencing bayi laki-laki yang belum diberikan makanan pokok, cuma bergantung pada ASI, umurnya berapa tahun? Kurang dari 2 tahun. Maka kalau pipis, nah di sini berikan catatan, kencingnya cukup diperciki. Kencingnya cukup diperciki. Kayaknya kalau punya anak wedok itu mudah-mudahan besok ke anaknya lanang. Biar coba ya. Ampuhnya gimana? Apa tadi? Beri catatan tadi apa? Kencingnya cukup diperciki. Ibu tadi gamisnya itu kena, nih, selama tadi ya, belum jadikan makanan pokok loh, nih. Ya, cuma ASI. Terus umurnya kurang dari 2 tahun. Dilihat itu kencingnya misalnya digamis, ambil air perciki saja. Boleh gamisnya dipakai untuk sholat. Boleh dipakai untuk sholat. Kadang darurat ibu-ibu mau ganti baju gak bisa. Repot pun dia rewel lagi setelah itu. Iya kan? Terus najis yang ketiga, najis mutawassithah. Yaitu semua najis selain 2 di atas. Berarti selain apa? Selain najis mughalladhah, selain najis mukhaffafah. Selain najis yang tadi ada anjing, babi dan turunannya, yaitu air liurnya, juga termasuk kencing bayi tadi. Maka nanti masuk najis mutawassithah. Berikan contoh. Kencing bayi perempuan, kencing orang dewasa, kotoran, buang hajat. Ingatnya kalau kotoran buang hajat itu nggak diperciki loh, walaupun bayi laki-laki. Itu tadi cuma berlaku untuk apa? Kencing saja, bau kencing. Apalagi yang najis, kencing, kotoran tadi sudah. Ya, diberikan lagi darah, maka harus dicuci itu. Diberikan catatan, semua najis mutawassithah mesti dicuci. Nah, nanti cara pembersihannya, insya Allah pada pertemuan pekan depan. Diulang, najis ada berapa macam? 3. Yang pertama, najis mughalladhah. Yang kedua, najis mukhaffafah. Yang ketiga, najis mutawassithah. Najis mughalladhah itu apa? Berat. Najis berat. Yang najis mukhaffafah, najis ringan. Yang ketiga, najis mutawassithah. Najis apa? Sedang. Najis berat apa saja? Anjing, babi, dan turunannya. Terus najis yang mukhaffafah ringan, kencing bayi. Bayi apa? Laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, cuma ASI. Umurnya kurang dari 2 tahun. Terus yang terakhir najis mutawassithah, pokoknya gak masuk najis mughalladhah, gak masuk najis mukhaffafah. Ada pertanyaan? Ya, belum ini. Kalau mazhab
Syafi'i kalau dijilat anjing berarti dicuci 7 kali. Enggak harus mandi. Ulahunna biturab. Yang pertama dengan debu. Sarungnya misalnya atau garisnya misalnya digigit anjing, dijilat berarti, maka dicuci 7 kali. Yang pertama dengan debu. Kaki juga. Anjing datang ke cium-cium kakinya, dijilat-jilat, sama. Ulahunna biturab. Yang pertama dengan debu. Tangan cukup saja dikasih air, hilang itu sudah. Itu tadi pada pakaian itu misalnya. Yang najis mukhaffaf tadi. Ada lagi? Baik, tidak ada. Tidak cukupkan. Dan insyaallah besok sore tetap ada kajian tafsir. Kita kaji tafsir surat Al-Fatihah. Cukup, kita cukupkan dan insyaallah ketemu lagi pada pertemuan pekan depan Kamis sore seperti biasa. Kita tetap kalian doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.